Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembuka kepada semua para teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 dalam mata kuliah manajemen kualitas dan resiko, yang dimana dengan dosen Pak Aditomo Wirawan. Di sini kami terdapat 5 anggota, salah satunya saya, Ancar Gesta, lalu ada Yudiani Dwi Arini, lalu ada Aditya Prayoga, Calvin Pranata, dan juga Lydia Yesika. Next. Untuk profil perusahaan yang kali ini yang kami pilih yaitu adalah Seko Kebab, di mana Seko Kebab ini usaha yang dirintis oleh Bapak Arianto yang didirikan pada tahun 2019 awalnya pada bulan Januari, dan kini usaha tersebut semakin berkembang hingga kini memiliki 11 cabang yang ada di Kota Batam dan 3 cabang yang berada di Kota Jakarta gitu. Untuk total keseluruhan cabang yang dimiliki oleh Cycle Kebab yaitu 14 cabang, di mana Cycle Kebab menjual kebab dan burger, yang mana menu tersebut menjadi menu andalan dengan 2 ukuran, yaitu range harga yang diberikan juga mulai dari 18.000 hingga 24.000 rupiah. Dan saat ini mempunyai karyawan sebanyak 25 orang. Next. Untuk masalah-masalah produksinya akan kita dengarkan sampaian dari Yudiani hari ini. Kepada Yudiani, saya persilahkan. Oke, masalah produksi di Sakil Kebab, yang pertama kehabisan bahan baku. Karena saking lakunya gitu ya, Sakil Kebab banyak banyak eh, cabang, jadinya sering kehabisan bahan baku. Terus bahan baku berjamur untuk masalah yang kedua. Karena kurangnya ketelitian karyawan, seringkali bahan baku berjamur. Yang ketiga, bahan rusak. Yang keempat ada sistem digital error. Terkadang sistem digital error Sakil Kebab seringkali error. Yang kelima, perubahan harga bahan baku. Yang keenam ada sayuran. Yang ketujuh ada keterlambatan pengiriman barang. Yang ke-8 ada karyawan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Pareto chart dari Sakil Kebab. Pareto chart atau dikenal juga sebagai diagram Pareto adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penyebab utama dari suatu masalah atau serangkaian masalah. Konsep dasar di balik Pareto chart didasarkan pada prinsip Pareto, yaitu juga dikenal sebagai hukum 80/20. Prinsip ini menyatakan bahwa sekitar 80% efek berasal dari 20% penyebab. Pareto chart juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi penyebab utama masalah atau ketidaksempurnaan dalam suatu sistem. Di sini kami sudah membuat diagram Pareto chart. Hasil dari analisis Pareto chart ini didapat bahwa terdapat 2 masalah yang cukup signifikan dalam proses produksi, yaitu kehabisan bahan baku dan keterlambatan pengiriman barang. Untuk 2 masalah signifikan ini akan dibahas di Fishbone yang akan dijelaskan oleh Anca. Baik, untuk selanjutnya ini ada permasalahan yang sebagai analisis Fishbone, di mana
kali ini kita terdapat dua permasalahan utama. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu kehabisan bahan baku. Untuk kehabisan bahan bakunya sendiri ini merupakan sebagai akibat, dan untuk sebabnya sendiri terdapat 4, saya pilih 4 karena ada beberapa juga, yaitu ada man, method, suppliers, and material. Untuk yang pertama itu ada man ataupun karyawan orangnya sendiri, di mana yang pertama kita bisa tahu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan persediaan, juga terdapat efek yang sangat signifikan bagi akibat kehabisan bahan baku, di mana turunannya sendiri yaitu karyawan tidak terlatih nih untuk menangani situasi yang darurat atau perubahan yang mendadak, seperti adanya libur akhir tahun ataupun hari-hari besar, yang dimana demand dari customer itu sendiri cukup signifikan, dan ini juga bisa ditelaah dengan kurangnya jumlah karyawan di bagian produksi atau pengelolaan persediaan. Mengingat ini juga terkait dengan cost juga ya gitu, cost dari perusahaan, maka sedikit kekurangan dari jumlah karyawan itu sendiri. Lanjut kita ke metode. Untuk metodenya sendiri ini saya jelaskan dari bawah, di mana tidak adanya sistem pemeriksaan yang otomatis, maka kurangnya integrasi sistem informasi antara bagian produksi dan pengelolaan persediaan, yang dimana ini juga dapat ketidakmampuan sistem informasi untuk menganalisis permintaan dan mengambil keputusan dengan cepat, di mana ketika hari-hari besar yang saya sebutkan tadi, dan juga liburan-liburan akhir tahun gitu. Dan untuk tidak adanya sistem pemeriksaan yang otomatis juga menimbulkan kesalahan dalam perencanaan produksi dan juga pengelolaan persediaan gitu. Untuk metode kasus selanjutnya itu ada dari suppliers, di mana suppliersnya sendiri ini tidak ada pemahaman terkait jangka waktu pengiriman yang diharapkan dari suppliers maupun dari pemilik tokonya itu sendiri gitu. Dan ini juga bisa kemungkinan tidak adanya komunikasi yang efektif tentang perubahan permintaan yang cukup mendadak gitu, di mana terkait yang hari-hari besar dan juga liburan-liburan akhir tahun gitu. Dan ini menjadikan owner juga tidak mampu untuk memilih pemasok tunggal untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Maka dari itu, salah satu nantinya detailnya itu akan dijelaskan juga solusi gitu, karena ketidakmampuan pemasok tunggal ini juga cukup signifikan gitu efeknya. Lalu yang terakhir itu ada material, di mana materialnya ini sendiri dari kendala produksi ataupun fabrikasi di pihak pemasok gitu. Dan ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan dan pengiriman bahan baku ke kita gitu, dari ownernya sendiri. Selanjutnya, untuk fishbone yang kedua, boleh silakan. Nah, untuk fishbone yang kedua ini permasalahan dari Pareto chart juga, keterlambatan pengiriman bahan baku, di mana saya juga memilih 4 metode gitu ya. Ada man, lagi-lagi orang juga, lalu ada metode, environment, lingkungan, ataupun material. Untuk yang pertama saya bahas yaitu dari man atau people, di mana ini kesalahan dalam proses pemesanan diakibatkan ada kurangnya perencanaan dan pengendalian stok di gudang gitu. Dan juga ini bisa mengakibatkan kurangnya koordinasi antar departemen, yang dimana departemen produksi dan juga departemen untuk pengadaan pemasok barang gitu. Untuk dari man-nya sendiri juga bisa kurang pengawasan gitu terhadap kinerja karyawan, yang cukup signifikan gitu ya dampaknya bagi keterlambatan pengiriman bahan baku gitu. Untuk selanjutnya itu ada metode yang kali ini kurangnya perencanaan dalam pengendalian stok yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan baku, yang mana ini juga kesalahan dalam proses pemesanan juga bisa terjadi gitu ya dalam keterlambatan pengiriman bahan baku itu sendiri di owner.
cycle kebab. Selanjutnya ada environment ataupun lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan, adanya peristiwa luar biasa seperti yang kita mungkin bisa logikakan seperti macetan ataupun adanya penumpukan barang dari port asal ke port tujuan gitu ya. Lalu untuk gangguan alam, tentunya ini juga tidak bisa kita prediksi mengingat gangguan alam juga bisa berubah sewaktu-waktu, maka itu juga bisa menjadi keterbatasan ataupun kekurangan gitu ya. Untuk kondisi cuaca buruk ini juga salah satu turunan dari gangguan alam itu sendiri yang mengakibatkan adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok ke owner gitu. Lalu untuk material sendiri ini ada kekurangan bahan baku di gudang pemasok, tentunya ini juga mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Lalu kualitas bahan baku yang tidak sesuai. Jadi dia juga untuk quality controlnya agak kurang gitu ya dari pihak pemasok yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman dari pemasok ataupun vendor itu sendiri. Gitu. Untuk dari fishbone yang saya jelaskan, dari dua tersebut cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin ataupun Bang Adit terkait subbab selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anca. Di sini saya dan Calvin memiliki tugas untuk menjelaskan quality function deployment. Baik, QFD atau Quality Function Deployment adalah metodologi terstruktur yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi produk atau layanan yang sesuai. QFD digunakan di berbagai industri untuk memastikan bahwa produk atau layanan akhir memenuhi harapan pelanggan. Berdasarkan hasil analisa didapatkan data bahwa cycle kebab memiliki tingkat kepuasan terhadap produk yang cukup baik jika dibandingkan dengan kompetitornya, di mana untuk proses produksi, kemasan, SOP kebersihan, penampilan produk masuk dalam kategori baik. Tetapi perlu adanya peningkatan persediaan bahan baku dan manajemen stok. Kemudian akan dijelaskan secara detail oleh Calvin. Kepada Calvin, dipersilakan. Baik, untuk QFD-nya sendiri, pada tabel functional requirement, itu kelompok kami mengisi pada kolom yang pertama ada proses produksi, lalu kualitas bahan baku, komposisi produk, peralatan masak, kemasan dan penyajian, ready prepared, bentuk yang menarik. Maaf, salah saya. Kemasan dan penyajian, lalu ada SOP kebersihan, penampilan produk, persediaan bahan baku, pemasaran produk, manajemen stok, dan layanan delivery. Sementara itu untuk customer requirement sendiri, pada kolomnya kami mengisi rasa produk, bentuk produk, harga produk, kemasan produk, pelayanan pelanggan, kebersihan, inovasi produk, hingga ketersediaan produk. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang positif terhadap antara proses produksi dan komposisi produk. Sementara itu tidak adanya korelasi antara layanan delivery ataupun SOP kebersihan yang berkaitan dengan persediaan atau manajemen stok. Nah, dapat dilihat juga pada tabel ini, seperti yang telah dikatakan pada Bang Adit sebelumnya, bahwa terdapat beberapa improvement yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan lagi kualitas daripada syakil kebab ini. Yang pertama ada kualitas bahan baku yang dapat ditingkatkan juga, lalu ada peralatan memasak, persediaan bahan baku, pemasaran produk, dan manajemen stok. Selain daripada itu, kami rasa sudah cukup ataupun sudah pada tingkat yang tepat pada SOP dari syakil kebab berikut. Dapat dilihat juga bahwa kami melakukan sedikit perbandingan terhadap kompetitor lain syakil kebab,
Di sini dapat dikatakan Syakil Kebab masih unggul daripada kompetitornya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bang Adit dan juga Calvin. Selanjutnya ini penutup yaitu materi kimia yang akan dijelaskan oleh Lydia Yasifina. Kepada Lydia, saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang failure mode and effect analysis. Failure mode and effect analysis adalah sebuah metode analisis kesalahan yang muncul dari proses perancangan suatu pekerjaan perancangan. Kemudian di sini ada aktivitas dalam proses. Yang pertama itu ada kehabisan bahan baku. Modus kegagalannya ada kehabisan bahan baku. Dampak kegagalannya produksi terhenti, penjualan menurun. Tingkat keparahannya 5, peringkat kemungkinannya ada 3, dan peringkat kemungkinan kegagalan deteksinya ada 2. Untuk mencari angka prioritas risikonya, kita dapat menjumlahkan peringkat keparahannya yang S, kemudian yang O dikali, lalu dikali dengan D. Kita akan dapat angka prioritas risikonya, itu 30. Kategori peringkatnya itu rendah. Kemudian ada rekomendasi penanganannya, yaitu membuat cadangan bahan baku, mencari supplier alternatif. Kemudian yang kedua ada bahan baku habis. Sebelum waktu yang diharapkan, produksi terhenti. Peringkat keparahannya ada 4, peringkat kemungkinannya ada 3, lalu peringkat kemungkinan kegagalan deteksinya ada 3. Angka prioritas risikonya 36, dengan kategori peringkat rendah. Rekomendasi penanganannya melakukan audit stok secara berkala, lakukan perhitungan kebutuhan bahan baku secara akurat dengan menggunakan metode yang sesuai. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan rutin terhadap perhitungan kebutuhan bahan baku untuk memastikan keakuratannya. Kemudian ada kesalahan dalam penggunaan bahan baku, dampak kegagalannya bahan baku habis lebih cepat, produksi terhenti. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinannya 2, peringkat kemungkinan kegagalan deteksinya ada 2, angka prioritas risikonya ada 16, kategori peringkatnya sangat rendah. Rekomendasi penanganannya melakukan pelatihan penggunaan bahan baku yang efisien. Modus kegagalannya ada kerusakan bahan baku. Dampak kegagalannya tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Peringkat keparahannya ada 3, peringkat kemungkinannya ada 3, peringkat kemungkinan kegagalan deteksinya 2, angka prioritas risikonya 18. Kategori peringkat sangat rendah. Rekomendasi penanganannya lakukan pemeriksaan kualitas bahan baku secara rutin untuk memastikan kualitasnya. Selain itu, perlu dilakukan penyimpanan bahan baku dengan cara yang tepat untuk mencegah kerusakan. Kemudian ada kesalahan karyawan, kehilangan pelanggan. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinannya 3, peringkat kemungkinan kegagalan deteksi ada 3. Angka prioritas risikonya 36, kategori peringkatnya rendah, dan rekomendasi penanganannya lakukan pelatihan kepada karyawan mengenai cara menghitung kebutuhan bahan baku dan cara mengelola bahan baku. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua ada keterlambatan bahan baku. Modus kegagalannya keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok. Dampak kegagalannya produksi terhambat, penjualan menurun. Peringkat keparahannya 4,
peringkat kemungkinannya 3, peringkat kemungkinan kegagalannya 2. Dan angka prioritas risikonya ada 16. Kategori peringkatnya sangat rendah. Rekomendasi penanganannya, membuat cadangan bahan baku, mencari supplier alternatif. Lalu ada kerusakan bahan baku saat pengiriman. Dampak kegagalannya, bahan baku tidak dapat digunakan, produksi terhambat. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinannya 2, peringkat kemungkinan kegagalan deteksi ada 3, dan angka prioritas risikonya 24. Kategori peringkatnya 24, kategori peringkatnya rendah. Rekomendasi penanganannya memastikan kualitas pengemasan dan transportasi. Kemudian yang terakhir ada keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok karena masalah transportasi. Dampak kegagalannya tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Peringkat keparahannya 4, peringkat kemungkinannya 4, peringkat kemungkinan kegagalan deteksi 3, dan angka prioritas risikonya 48 dengan kategori peringkat rendah. Rekomendasi penanganannya lakukan kerjasama dengan pemasok untuk mencari solusi alternatif jika terjadi masalah transportasi, seperti dengan menggunakan transportasi lain atau dengan mengubah rute pengiriman. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman semua. Ini berikut untuk hasil laporan kerja kami mata kuliah manajemen kualitas dan resiko. Dan cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati penonton semua. Saya selaku host juga dan ingin mengucapkan terima kasih juga serta meminta maaf gitu ya sambil menutup Zoom meeting kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.